Iya, hari ini kita mengadakan 3 hari, tahlilannya untuk almarhum papa gitu. Memang kita nggak ngundang banyak orang, hanya tetangga-tetangga dekat, sama sahabat-sahabat dekat, sama saudara-saudara aja gitu. Sebenarnya kan memang kalau tahlilan itu lebih ke tradisi aja gitu. Jadi, kemarin itu kita ngambilnya di hari-hari ganjil, di hari pertama kemarin papa, terus hari ini hari ketiga, insya Allah nanti hari ketujuh sama, 40 hari sama 100 hari, biasanya sih gitu ya. Insyaallah Insya insyaallah. Allah, insya Allah mudah-mudahan kitanya juga, dikasih rezekinya, dikasih Sehat, sehatnya ya, gitu, banyak yang datang banyak yang juga, datang. banyak yang mendoakan. Alhamdulillah. Iya, ini alhamdulillah ini belum semua loh. Makanya tuh isinya sebenarnya cuman keluarga doang sama bener-bener sahabat deket, itu pun juga aku pilih-pilih banget gitu. Ini tuh bukan bener-bener sahabat yang, selama papa sakit apa segala macam itu mereka sering lebih lebih banyak ngabarin, support kayak gitu-gitulah. Bukannya kita juga nggak mau mengundang, teman-teman lebih besar, Sini sayang, cuman jangan nutupin. cuman kita juga mengukur dengan Batas kondisi ya, ya kapasitas dari rumahnya terbataslah juga rumahnya, terbatas gitu. biar lebih nyaman Satu juga itu, yang kedua saudara-saudara. juga kan, apa ya namanya, yang penting adalah niatnya sih gitu, supaya doanya tuh juga sampai gitu. Iya betul dipilihnya, karena memang katanya angka-angka ganjil itu yang baik ya gitu. Kan Allah menyukai sesuatu yang, sifatnya ganjil gitu kan. Jadi ya memang kita pilihnya 1, 3, 7, 40 sama insya Allah 100 hari. Kalau 40 hari itu kan memang kayaknya itu juga tradisi sih ya, Iya. 40 hari ya gitu, walaupun bukan, angka ganjil, tapi biasanya tuh nanti, yang udah-udah sih waktu mamaku juga kayak gitu soalnya. Insya Allah nanti setahun kayak gitulah. Oke, flashback sedikit, papa itu, total bener-bener 14 hari di RSPAD, gitu. Dengan keluhan sakit yang awalnya kami orang awam itu ngiranya tuh papa cuman liver, karena badannya kuning, terus, Awal gejalanya itu papa sakit pinggang, iya, sakit terus pinggang, badannya kuning kan, jadi kita ya. tuh berpikir secara secara awam nih, kita yang nggak ngerti biasanya kalau orang badannya kuning itu biasanya kalau nggak liver, hepatitis, atau yaitu batu empedu kayak gitu-gitu. Di awal tuh diagnosa kita gitu, tapi ternyata dokter tuh punya punya pemikiran lain lah gitu. Pasti kan dokter mereka lebih tahu ya gitu. Pemikiran dokternya, papa tuh jauh lebih daripada kita gitu. Dia udah curiga dari awal ketika ngeliat ciri-cirinya papa, hasil USG-nya, padahal itu masih USG ya. Dia udah bilang gitu, "Saya mau coba ini ya, saya mau coba, cek, Tes ya. eee, apa, kansernya." Dia bilang gitu, "Saya takut papa ada tumor," gitu. Ternyata memang setelah hasil tesnya keluar itu ya memang itu di di, eee, apa namanya, dilihat bahwa kansernya itu sudah masuk stadium 4. Iya, jadi gini, keterbatasan kami sebagai anak saat itu adalah bukan nggak berani, nggak kuasa banget untuk maksa papa ke rumah sakit. Ya namanya orang tua kadang mereka suka punya pemikiran sendiri ya. Ke rumah sakit tuh jadi hal yang menakutkan kayaknya buat papa aku. Mungkin sekarang setelah aku "Abai please." Mungkin sekarang setelah aku pikir-pikir lagi gitu ya, salah satu alasan yang membuat dia takut ke rumah sakit mungkin dia takut nanti kalau ke rumah sakit penyakitnya jadi banyak, jadi ketahuan ini itu apa segala macem gitu, yang Takut akhirnya ngerepotin juga. pasti sih utamanya sih dia takut ngerepotin anak-anaknya gitu. Terus kayaknya gitu yang bikin dia takut adalah nanti takutnya, merembet kemana-mana penyakitnya, dan kayaknya yang paling dia takutkan adalah nanti kalau udah ke rumah sakit nggak pulang lagi, kayaknya gitu ya, gitu yang aku bayangin sih gitu. Karena dia tuh nggak mau keluar kamar, kayak gitu-gitu waktu itu tuh. Jadi selama hampir 3 minggu tuh dia nggak pernah keluar kamar, makanan kita anterin ke kamar, sholat semua dia lakukan di kamar gitu. Mungkin hampir sama dengan kebanyakan menantu ketemu mertuanya gitu ya, bahwa, eee, yang dilakukan oleh saya, yang menganggap seperti papa sendiri, kewajiban-kewajiban saya sebagai menantu ya saya lakukan, terus, papa juga tidak pernah membeda-bedakan yang mana anak, yang mana mantu. Terus, kalau yang paling melekat ingatan di saya sih kan papa itu juga baru hampir 2 tahun tinggal di saya, sebelumnya kan tinggalnya kan di sini. Terus
Karena satu hal kita minta, "Pah, tinggal sama aku deh, tinggal sama aku," gitu. Awalnya papa nggak mau, kita manggilnya Ato sih. Rumahnya ini, kamarnya ini. Nah, enggak ah, Ato takut ngerepotin. Terus Wita waktu itu sempat bilang, "Udah, papa mah nggak mau. Kalau nggak mau, udah deh, gue yang ngomong. Gue yang ngomong." Saya bilang gitu. Terus udah, saya ngomong, saya rayu-rayu gitu. "Ayo dong, nanti punya kamar sendiri, punya ini. Pokoknya kita nyaman deh di rumah, insya Allah." Udah gitu kan ada papa aku juga di rumah, papa aku juga tinggal di rumah. Ntar ada papa Aki Dudi, saya bilang gitu. Jadi bisa ngobrol lah, ada mama juga, mama Ipit. Jadi di rumah itu dulu ada mama, ada papa, ada Ato gitu. Jadi kumpul, ada cucu juga, saya bilang rame deh di rumah. Akhirnya ya udah coba dulu ya. Ya udah sok nggak apa-apa. Terus alhamdulillah betah. Jadi ya apa ya, bisa dibilang jimat kita ini aku kumpulin gitu di rumah tuh, ayo kumpul deh, suka nggak suka kita, pokoknya kita kumpul deh yang penting. Jadi saya juga ngontrolnya gampang, terus gizinya juga kita insya Allah tercukupi, kebutuhannya insya Allah tercukupi. Terus sholat Jumat juga saya ada teman boncengan pakai motor gitu. Terus kalau sering ngobrol-ngobrol soal pandangan-pandangan menurut agama, kan beliau ilmu agamanya tinggi gitu. Jadi kalau ngobrol soal, kita lagi berdua nih kalau habis sholat Jumat atau di motor ngobrol, tadi ngebahas soal ceramah gini-gini. Iya tadi tuh gini Fer, gini-gini. Oh gitu ya. Oh iya. Oh, orang yang berilmu tinggi aja menganggap menilai sesuatu itu bisa dari beberapa visi gitu, beberapa sudut gitu. Jadi ya saya juga banyak berguru sama beliau gitu tentang ilmu agama, tentang kehidupan, dan juga bagaimana memperlakukan istri dari suaminya gitu. Nggak sering sih, mungkin dengan ya begitu nyampe rumah juga kan Pak Ato tuh suka udah masuk kamar, sholat baca Quran gitu. Saya juga mungkin dengan kegiatan masing-masing. Jadi pada saat ada beberapa waktu kita kadang suka bertukar pikiran lah, ngobrol-ngobrol. Terus ya itu saya banyak belajar tentang kehidupan dari dia. Apa deket nggak sama Ato? Deket. Kemarin itu saya maksa banget Abai kan sebenarnya kemarin tuh sempat takut datang ke rumah sakit gitu. Tapi aku paksa banget Abai ke rumah sakit yuk, aku bilang, karena Ato mau operasi. Dari sebelum operasi tuh Ato nanyain Abai terus udah berapa hari, aku bilang gitu. Terus jadi aku jemput lah dia ke sekolah kan, sebenarnya dia pulang sekolah tuh jam 2, jam 12 aku udah jemput, aku izin sama gurunya karena kakeknya mau operasi, aku bilang gitu. Alhamdulillah Abai sempat ketemu, sempat dipegangin tangannya, ngobrol, bercanda, karena biasanya ada kegiatan yang lucu banget. Dulu tuh waktu Atonya masih sehat, dia kan seneng jajan bakso. Ya Bay ya. Kalau bakso siapa yang bayarin? Ato. Jadi ada tukang bakso langganan kita panggilnya tuh Pak D. Nah si bakso itu lewat jam 3 atau jam 4 sore lah, jam sore asar. Habis dia sholat asar tuh biasanya kegiatan papa aku tuh habis sholat asar dia turun ke bawah, dia minum susu, terus dia nyemil di depan sambil ngeliat cucunya main. Itu pasti dia datang, dia pasti masuk ke dalam, naik ke kamar terus turun lagi bawa uang 20.000. Aku nanya, buat apa sih Pak? Ngapain sih Tok? Kok dijajanin terus? Aku bilang, gak apa-apa, dia tuh suka banget makan bakso gitu. Hampir setiap hari. Nah, kadang aku suka bilang sama Bay, jangan jajan bakso terus nanti sakit perut. Gak apa-apa, orang dibeliin Ato gitu. Jadi itu kayak gitu-gitu ya Bay. Iya. Ini tuh cucu kesayangannya Ato. Iya. Itu ya. Terus setiap kali sekolah kan pasti pamit kan. Itu pasti dia kayak Abai ngetok pintu. Atau aku berangkat ya gitu. Terus iya sayang, aduh cucu Ato ganteng, soleh gitu. Karena kan kamarnya tuh seberang-seberangan depan kita gitu. Abai ingat Ato nggak? Ingat nggak kalau Ato suka bilang apa? Suka beliin apa? Bakso. Terus apa lagi? Nasi goreng. Pamit Ato ya. Kalau sholat Jumat sama Ato pulangnya pakai motor, karena papa tuh biasanya kalau sholat Jumat setengah jam sebelum zuhur tuh dia udah nyampe di masjid gitu. 15 menit atau setengah jam sebelum zuhurnya, azan zuhurnya tuh dia udah nyampe di masjid. Nah cucunya sama anaknya datangnya setelah azan gitu ya. Nanti pulangnya barengan gitu, karena kan nggak terlalu jauh dari rumah.
Oh, kadang-kadang terakhir pulangnya. Jadi orang-orang udah pada pulang, dia atonya masih di dalam, masih berdoa gitu. Kadang dia suka nggak sabar, "Ato ayo dong, lama banget sih berdoanya, Abai lapar," kata dia gitu. "Iya, Bay, sebentar ya," kata atonya. Jadi ya, kalau berantem berantem apa sama Ato? Ato nggak boleh duduk situ, gimana? Iya. Mm-mm. Rebutan ayam. Rebutan ayam, Iya. rebutan Jeruk. jeruk gitu. Ya, bercanda sama Atonya. Gitu. Pas ya pastinya sih aku mengucapkan terima kasih juga untuk semua teman-teman, semua sahabat, saudara yang sudah datang takziah, datang ke tahlilannya almarhum papa, teman-teman media juga yang sudah menyempatkan diri nungguin dari tadi. Terima kasih banyak untuk supportnya, untuk doanya. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa membawa papa, memudahkan papa melewati tidak ada lagi siksa kubur, nggak ada lagi siksa api neraka. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, dimaafkan segala dosanya, dan cita-citanya dia pengen barengan lagi sama mama aku. Mudah-mudahan dia bisa sama-sama lagi sama mama aku. Amin, amin, amin. Karena memang selama 13 tahun dia bertahan gitu. Dia selalu berdoa mudah-mudahan nanti dia bisa sama-sama mama lagi gitu. Cinta matinya emang Cinta mama lihat matinya ya. mama aku. Iya, jadi mama aku tuh udah meninggal 13 tahun yang lalu. Kemudian sekarang papa aku memang dari kalau dia minta pengen pulang, pengen ketemu mama tuh udah bukan baru-baru sekarang, emang dari dulu gitu. Dari semenjak mama aku meninggal tuh selalu ngomongnya gitu. Iya, bener-bener. Mudah-mudahan ya cintanya, hidup dan matinya dia, mudah-mudahan mereka bisa berjodoh lagi, insya Allah gitu. Tak lupa salawat dan salam, bertambahkan salam kita selalu beserta keluarga kerabat sahabatnya dan bagi dengan harapan bapak sekalian diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami keluarga mohon kirana dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk mengisi
اللهم صل عليه وسلم